Kalau nggak nanti momen seperti itu tuh terlewati mungkin semua. kita suka dapat dulu waktu kita kecil, kita nggak dapat, anak-anak kita nggak dapat karena sibuk semua dengan gadget. Iya, jadi maksudnya kan kadang-kadang tuh teknologi itu malah justru yang tadi kata Mbak ini mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Iya. Semua orang terkoneksi dengan siapapun, kita menjadi dan tanda kutip delusional. Kita ngerasa kita kenal orang itu karena kita ngikutin dia, following dia. Every day we know what they're doing. Kita bisa halo, kita bisa direct message. Kita merasa kita kenal, kita tahu dia. Padahal itu delusional, kan dia nggak tahu kita mungkin. Assalamualaikum, jumpa lagi sahabat-sahabat jelitaku yang luar biasa. Tentunya masih bersama saya dan ada dua teman saya di sini. Dalam acara kita tetap jelang 50 tahun. Oke, ini ada trio jelita di sini, bisa dilihat bersama saya. Siapa yang gak kenal, ada Angelina Sondah. Hai Angie. Halo Mbak. Gimana kabar Angie? Alhamdulillah pokoknya tetap istiqomah ya. Istiqomah insya Allah, doain terus ya. Luar biasa. Terus yang penting kan tetap mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Bener. Ngiri lo sama Angie, kepengen lo bisa kayak Angie, istiqomah. Udah gitu makin ditinggikan derajatnya, kecantikan terpancar auranya. Bener ya? Tambah lagi Mbak. Tambah lagi. Masya Allah. Masya Allah. Lu gak doain guein? Amin. Ayo dong Al, tadi udah tambah tuh kan istiqomah apalagi kan. Semoga kedepannya semakin berkelimpahan. Amin. Cinta, rezeki, kesehatan. Amin. Kalau jodoh bagaimana? Ya Allah, alam semesta tolong dijawab. Pasrahkan. Amin. Oke. Dan ada Alia di sini yang juga nanti akan kita ajak ngobrol-ngobrol. Alia, topik sore ini yang kita akan obrolin tentang lifestyle. Tadi kan kita udah coba ya, bukan coba sih. Jadi tadi teman-teman pada saat datang nih ibu-ibu ini ingin mencoba sebuah teknologi di dalam sosial media. Ternyata kita cukup rempes ya, kita cukup challenging ternyata buat kita gitu karena kita masih belum terbiasa dengan teknologi yang semakin berkembang ini. Mungkin kalau di anak-anak mereka sudah terlahir dalam era teknologi ya. Cuman untuk kita ini kan kita dari mulai kaset yang masih diputer. Sekarang inget kan kita kalau dulu punya kaset. Betul. Kaset diputer. Nah, sekarang semua udah di ujung jari kan, semua dipencet-pencet di ujung jari. Betul. Gitu. Jangankan itu untuk semua area kehidupan kayaknya semua sekarang pakai teknologi kan. Kayaknya ya. Nah, memang teknologi itu berkembang pesat sekali dan kita nggak bisa tolak itu ya. Mau nggak mau kita harus mengikuti ya. Digitalisasi semua. Sekarang apa-apa touch. Dulu kita mau belajar harus beli buku. Sekarang anak-anak mau belajar kadang nggak perlu tanya sama guru sama orang tuanya. Mereka bisa cari sendiri, tinggal touch. iya. Karena sekarang lebih tahu mereka daripada kita. Iya. Ini yang itu ya, maksudnya yang revolusi 4.0 itu kali ya, artinya tuh dunia berkembang dengan sebegitu cepatnya cepat dan sekali. efisien, ringkes, singkat, mudah, gampang, hanya dalam sentuhan Betul. tangan. Jadi ini kita hidup di dunia yang begitu luas, Nji. Tapi sekarang di hari ini kita bisa terkoneksi dengan siapapun dimanapun karena kemajuan teknologi. Benar? Betul. Tapi memang itu challenge tersendiri Betul, loh. betul. Kalau buat aku sendiri kan anak-anak semua sudah digitalize sekarang di sekolah kan. Itu untuk submit PR mereka aja kita belajar dulu kan, sistemnya kita terbiasa dulu, terus aplikasi sekarang banking, belanja, semua kan kita harus terbiasa nih. Memang di satu sisi ada banyak kemudahan ya. Angie, Alia sebenarnya ngerasain, apalagi kalau yang punya anak sekolah kemarin tuh waktu pandemi sekolah-sekolah online. Aku masih mengalami Kita masih online sekarang dan masih ngalamin buta gitu, maksudnya belum get into that gitu. Tapi jadi lebih mudah, artinya memang nggak perlu lagi pergi ke sekolah untuk belajar, bisa di rumah, bisa di mana aja dengan online, belajar online, ya kan? Yeah. Tapi ada sisi lain nggak yang membuat jadi repot? Coba, aku mau tahu. Kalau aku sih kayak aku sejak online ini agak kehilangan human touch-nya.
Karena biasanya tuh aku Perlu suka ya human datang touch ya? kan. Aku tuh orang yang harus bertanya langsung ketemu. Betul. Jadi alih-alih bukan sekarang udah ada semuanya m-banking apa? Gak bisa Mbak, saya tetap datang ke customer service untuk bertanya. Tetap ya. Angie gimana? Jadi kalau aku memang malah buta sama sekali kan, artinya belum bisa membedakan antara kalau Alia tadi kan ngomongin ke sekolah dia ketemu customer service. Kalau gue emang karena 10 tahun kemarin nggak ketemu siapa-siapa. Jangan curcol dong, jangan curcol. Ini udah curcol. Untuk membedakan antara yang sebelum dan sesudah tuh nyaris belum bisa. Cuman kan pasti teknologi ataupun penemuan inovasi apapun akan ada pro dan kontra dan akan ada dua sisi selalu dua ya. sisi. Ada Artinya plus and minusnya betul. selalu ya. Oke. Nah, kalau kita nih Mbak In apalagi Alia kan, kira-kira tuh dengan teknologi yang semakin canggih, terus dengan keringkesan, negatif effects-nya apa sih bagi kita sebagai seorang ibu gitu? Mungkin Kalau kan itu yang jadi pertanyaan aku di ya. rumah kita jadi punya corner masing-masing. Even nih sama pasangan aja kadang dia di sebelah kita sebelah-sebelahan. Oke. Tapi kita di dua dunia yang berbeda. Karena dia lagi sibuk browsing apa, aku lagi sibuk browsing apa. Sampai akhirnya ini kita ngobrol kapan ya? Gitu. Jadi kadang-kadang suka ada kesepakatan nih kalau mau dinner semua gadget di atas meja. Siapa yang berani ngambil duluan? Nanti kena konsekuensinya. Oh, jadi artinya teknologi itu malah membuat orang mempunyai dunianya sendiri walaupun sedang bersama. Ya kalau tidak ada batasan ya, makanya kita ada kesepakatan nih kalau di rumah. Misalnya family time gitu. Itu mungkin benar Ada Alia. Jadi kesepakatan. kadang-kadang tadi aku bilang, ini dunia begitu luas. Dengan kemajuan teknologi sekarang, orang di mana saja, kapan saja bisa terkoneksi kan dengan kemajuan teknologi. Tapi akhirnya itu betul mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Kita duduk sebelah sama pasangan, sama teman kita duduk sebelah-sebelah, tapi semua sibuk dengan gadget, sibuk dengan browsing dan apa. Jadi yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Kalau aku sih ngerasa itu benar tuh Alia ya. Jadi artinya ya ini mungkin ada plus minusnya di sini. Ada plusnya, tapi minusnya itu. Jadi perlu tuh kesepakatan kayak tadi tuh. Misalnya kalau kita mau bersama-sama semua tinggalkan gadget gitu. Oke, Jangan jadi pegang gadget. Family time nih. Agar supaya teknologi itu tidak berdampak negatif, berarti harus ada kesepakatan-kesepakatan yang kita bangun sendiri. seperti kan? tadi. Karena I think setiap orang pasti punya masing-masing punya komitmen ya. Seberapa lama kayak aku misalnya aku kalau udah di rumah aku nggak mau lagi diganggu dengan urusan kerjaan dari kantor misalnya. Karena aku mau punya waktu dengan anak-anak dengan keluarga. Begitu juga anak-anak begitu jam makan malam nggak boleh semua pegang handphone, lihat TV, bawa tab. Nggak boleh, karena di saat makan malam itu adalah kesempatan buat aku bisa duduk bersama anak-anak ngobrol secara intensif. Kebetulan anakku udah besar ya, jadi udah punya kehidupannya masing-masing. Ada yang sudah bekerja, ada yang jadi dokter. Jadi kalau aku nggak punya waktu khusus ngeluangin dengan mereka, hampir nggak ada komunikasi yang secara intens langsung. Komunikasi bisa dengan gadget lagi kembali kan, WA, telepon. Jangankan di apapun. meja makan, kalau aku masuk mobil no gadget. Karena kan di That's mobil good. kita Karena anak-anak ngobrol biasa, kan, iya. kita bercerita, kita menanyakan kabar, how are you, terus kita ngeliat jalan, di sebelah kanan ada apa, sebelah kiri ada apa. Kalau nggak nanti momen seperti itu tuh, yang Terlewati dulu mungkin semua. kita suka dapat dulu waktu kita kecil, kita nggak dapat, anak-anak kita nggak dapat, karena sibuk semua dengan gadget. Iya, jadi maksudnya kan kadang-kadang tuh teknologi itu malah justru yang tadi kata Mbak ini mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Iya. Makanya perlu hati-hati sis. Bukan- Teknologi jangan sampai kita diperbudak teknologi. Iya, bukan berarti kita menolak kemajuan teknologi ya. Kita harus adaptif ya dengan kemajuan teknologi, harus wajib. Apalagi ada sebagian ibu-ibu yang aku tahu, justru mereka menggunakan teknologi ini untuk memudahkan. Jadi gini, pada saat mereka sibuk bekerja, anaknya rewel. Supaya nggak rewel, kasih aja gadget, dia main dengan gadget ya. Oh, oke. Ada nggak yang kayak gitu tuh sahabat Jelita? Pasti ada kan? Banyak. Iya ya, artinya karena anaknya lagi negging, Iya terus kan? ibunya Sebenarnya lagi ibu sibuk dan kerja. kesibukannya, ya kan? Memang Terutama jadi working mom. iya Working memang mom kan ya pro dan goda- kontra jadinya iya, ya pro dan gitu kontra karena gitu. lama-lama gini ada beberapa teman yang anaknya mulai mengeluh gitu. Temanku kan bukan gadget, Mam. Aku kehilangan ibuku. Jadi ibuku ada tapi ibuku tidak ada. Oh, maksudnya karena ibunya itu cuma sibuk main. Jadi yang seperti tadi Mbak In bilang kan ada sebagian ibu-ibu yang Dia mungkin mengisi kesibukannya sendiri supaya anaknya juga punya kesibukan dan tidak mengganggu. Dikasih dengan gadget, tapi bermain dengan akhirnya gadget. itu anaknya suka kadang merasa bahwa kok tidak seperti tidak ada siapa-siapa. Oh, Dia jadi hanya berteman dengan
device-nya dia itu. gitu. Jadi pro dan kontra sih teknologi itu. Tapi berarti kalau ada suatu inovasi teknologi, harusnya kita bisa memanage sehingga itu tidak berdampak negatif. Betul, Ya kan? Salah satunya tadi ya Sisya, berarti kita punya sekat. Ya, kita punya batasan ya. Dan membatasi, oke jam pakainya jam segini, jam Dan segini. itu disepakati bersama. Kalau anaknya nolak? Ya itu, kita biasanya rebukan nih. Satu meja makan kan. Kita bersepakat dulu. Enaknya gimana nih? Kita bikin kesepakatan bersama. Nah, kalau mereka semua sudah oke menyepakati sampai ke ayahnya sudah oke, kita jalankan kesepakatan itu. Nah, ayahnya kira-kira gimana? Biasanya seorang ayah itu yang paling suka miss ya, yang suka tidak tertib gitu, dengan alasan ini kan kerjaan. Nah itu dia. Nah ada tips nggak, kan suami-suami itu kan kadang-kadang merasa saya ini kepala keluarga. Terus, nah ini kan duit, nafkah. Nah terus gimana, nggak mau dibalas? Tadi bilang slow respon. Ya itu sih kalau aku bikinnya gini. Kita mau family time kapan? Berapa lama? Misalnya 1 jam. Ya udah kita berkesepakatan dulu dengan pasangan sebelum ke anak-anak. Oke. Kita sepakat ya 1 jam ini bisa dong sebentar gitu kan. Sama aja kayak dia lagi meeting gitu kan. Spend 1 jam tidak diganggu. Boleh dong ini 1 jam tidak diganggu. Oke. Bila sudah sepakat ya sudah kita jalan. Baru dibawa ke meja anak-anak. dengan Kalau aku anak-anak. begitu, nanti baru bersepakatan bersama. Kita sepakat ya deal. Ya sudah, kalau perlu semua tanda tangan. Sampai yang paling kecil 5 tahun juga tanda tangan. Jadi mereka merasa diwongke kalau bahasa Jawanya kan. Mereka merasa didengarkan, divalidasi bahwa aku nih eksis loh dalam rumah ini. Jadi ternyata kalau dulu itu kan Mbak In, apalagi Mbak In kan dari Solo ya, artinya pasti aturannya berbeda dengan yang sekarang. Kalau tadi kan Alia bilang semua dirundingkan. Kalau dulu kan kayaknya titah ya, orang tua Itu tuh zaman udah. raja-raja kali Inji ya. Kalau zaman aku udah nggak titah raja kali ya. Aku tuh beruntung dibesarkan dengan keluarga yang sangat moderat. Jadi orang tuaku orang Jawa, banyak aturan keras tapi moderat. Artinya anak-anak diberikan haknya. Kamu boleh bicara, kamu boleh punya pendapat, sampaikan. Kita bisa duduk sama-sama, saya akan dengarkan kamu. Kamu boleh berargumentasi dengan kami. Tapi kami juga punya alasan kalau misalnya kami menolak argumentasi kamu gitu. Jadi kita dibiasakan dengan seperti itu Nji gitu. Jadi ya hal-hal seperti gitu juga saya coba terapkan kepada anak-anak sekarang gitu ya. Tapi memang di zaman saya itu kemajuan teknologi belum seperti sekarang. Dulu kita mau bertelepon nggak bisa video call, hai. Iya betul. Dulu kita belum ada social media, entah Facebook, Instagram atau whatsoever yang hari ini semua orang terkoneksi dengan siapapun. Kita menjadi dan tanda kutip delusional. Kita ngerasa kita kenal orang itu karena kita ngikutin dia, following dia. Every day we know what they're doing. Kita bisa halo, kita bisa direct message. Kita merasa kita kenal, kita tahu dia. Padahal itu delusional kan, dia nggak tahu kita mungkin. Halu juga kali ya. Entah itu halo itu bener kan? Bener gak sih? Gitu. Ada gak yang ngerasa seperti gitu? Saya kenal nih artis ini, saya tahu dia kesini, kita merasa menjadi kenal, kita bisa menjadi dekat. Karena kita bisa mengikuti following kan. Dia ngapain, dan mereka memposting semua kegiatan mereka. Untuk menjaga kedekatan dengan fans misalnya gitu ya, jadi ada engagement gitu. Betul. Kan, nah itu menciptakan suasana, ya itu delusional, dan akhirnya orang-orang tertentu yang mungkin fans yang fanatik gitu, mereka bisa berjam-jam day to day cuma mantengin, ngikutin idolanya, ya. Terus dipanggil makan, ya ntar lagi ngeliatin idolanya live misalnya atau apa gitu. Itu hal kayak gitu yang aku sih sekarang melihat banyak banget kayak gitu. Jadi sesungguhnya nih, agar supaya ibu-ibu ini tetap mengikuti nge-track anaknya tanpa juga gaptek dengan teknologi, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Kan teknologi itu ternyata perlu kan? Perlu banget. Tapi ternyata juga ada side effect-nya yang bisa mendegradasi kualitas time dengan keluarga. Nah selain dari kesepakatan, oke jam segini-segini, oke. Kira-kira apa lagi sih yang down to earth, yang kira-kira nih di masyarakat umum nih bisa menerapkan? Kan kalau gitu kesepakatan kan sis, anak-anak disuruh tanda tangan. Tapi kalau misalkan ibu-ibu yang lagi jualan di pasar ya kan, buru-buru dia kumpulin anak-anaknya kan, keburu pagi, dia nggak sempat jualan. Nah itu kira-kira ada nggak gate, exit gate yang lain tuh? Kalau aku sih ya bawa anak-anak kemana-mana akhirnya. Oke. Jadi kan mereka mau nggak mau kan ikut beraktivitas kan. Misalnya aku mau grocery shopping misalnya kan. Ya udah dibawa semuanya. Nanti kita main yuk. Kita di supermarket nih, kita main. Kamu ngambil apa? Diary. Kamu ngambil apa? Kamu ngambil apa gitu. Dari rumah udah dikasih dulu nih petanya nih. Ambil 1 box ini. Siapa yang bisa duluan ambil. Jadi datang,
bubar, mereka udah sibuk dengan permainan gitu. Kalau Aku ya 4 gitu. sih ya, kalau gue cuma 1 gue mau main apa sama Keanu ya kira-kira ya. Tebak-tebakan ya. Jadi lumayan kan meringankan ibunya, anaknya udah ngambil-ngambil gitu, udah masuk semua ke keranjang. Soalnya ini ya sahabat cerita ya, kalau yang di samping kanan kiri saya anaknya banyak. Kalau aku sama Keanu ya kan kalau kayak begitu beru ya kan, dia ambil semuanya, gue yang susah bayarnya. Dan masih memungkinkan untuk anak-anak Alia yang usianya masih bisa diajak kasih games. Untuk aku udah gak tertarik dikasih games gitu. Nah iya, terus gimana, Mom, what are you doing? Kalau saya kasih game, jadi kalau aku biasakan dari mereka masih lebih kecil, aku biasakan mereka untuk mencari passion mereka. Mereka punya kegiatan apa yang mereka sukai. Passionnya di mana? Musik kah? Suka bermusik kah? Suka olahraga kah? Cari itu. Apa yang kamu sukai? Mereka terlibat dengan kegiatan itu. Mereka sibuk dengan. Jadi kalau mereka ada di satu titik mereka jenuh, mereka nggak lari ke gadget. Gitu. Dan aku juga berikan contoh kepada mereka. Aku punya activity banyak. Kayak misalnya aku tuh hobi olahraga gitu. Jadi mereka lihat anak-anakku semua hobi olahraga. Karena melihat mamanya dia berolahraga. Jadi anakku semua udah kayak atlet semua olahraganya. Terus selain itu aku suka bermusik. Aku main piano, aku main biola. Jadi anakku ngelihat aku bermusik, semua bermusik. Ada yang seneng nyanyi, ada main drum, ada jadi pada saat titik jenuh, stres atau apapun nggak harus lari dari gadget. Kalau punya waktu luang, selalu aku bilang kamu daripada main gadget, kamu kan bisa berenang misalnya, kamu bisa main basket, kamu bisa main piano. Jadi disalurkan ke yang lain, yang mereka suka. Karena kalau mereka nggak suka akan susah. Bukan yang kita suka, tapi yang mereka suka. Oke. Kalau di rumah gimana, Lusis? Gue kan gue sendiri aja masih gaptek ya kan. Jadi artinya ini punya masalah dengan gapteknya ini nih, masalah ini mesti selesaikan dulu nih kalau Angie ya. Tapi jangankan lo ya, gue aja yang udah terpapar teknologi ya dari awal gitu sampai sekarang juga masih gaptek. Sama, aku juga ngaku sih terus terang juga gaptek. Jadi kadang-kadang tuh apa ya, guru sekolah pun suka gemes kadang-kadang. Betul. Bu, kan udah ada linknya, tautannya udah ada. Iya ibu, tapi saya nggak bisa buka. Itu kejadian banget tuh. Jadi aku juga mohon maaf ya bagi ibu-ibu dan miss-missnya di sekolah Keanu, karena ini kejadian juga beberapa minggu yang lalu juga gitu. Aku repot bolak-balik tanya Keanu, katanya mami udah diundang di Zoom meeting. Nah kan gue nggak nemu. Caranya gimana nih? Linknya di mana? Linknya di mana? Katanya udah dikirim ke email atau mana? Gue buka juga susah kan. Buka email aja juga susah. Tapi aku mengakui, aku bilang Pak Ridwan, mohon maaf ya aku belum begitu paham dengan yang begini-begini ya kan. Oh udah dikirim ke Keanu. Nah actually di dalam situasi pandemi itu akan sangat membantu kayaknya ya. Tapi pasti suatu teknologi itu akan memberikan efek buruk apabila tidak dikelola dengan baik. Betul. Seperti yang kita dengar di berita-berita, akhirnya kan peningkatan kriminalitas itu cenderung didasari karena nonton yang enggak-enggak. Betul. Ya kan? Termasuk anggota dewan nonton yang enggak-enggak kalau nggak salah. Masa sih? Itu gue itu malah cuma tahu yang kemarin itu pas ada kasus pelecehan seksual ya. Dan ketika ditanya motif dibalik itu adalah apa? Karena dia sering nonton yang agak porn begitu melalui akses gadget. Nah, apalagi gadget sekarang itu bisa diumpetin, sehingga dia merasa lebih private. Betul. Nah, kalau dulu kan mungkin udah ketahuan sama nyokap bokap kita, ya kan. baru juga mau apa? Lu nggak bisa ngumpet. Nggak bisa ngumpet, iya kan. Nah, majalah-majalah juga mungkin disidak kali sama orang tua kan karena ketemu di bawah bantal. Nah, kalau sekarang kan itu kalau kita nggak tahu passwordnya kita nggak boleh masuk, and then kita nggak tahu apa yang mereka tonton. Memang kalau untuk itu ya bisa dibilang agak sedikit susah ya, Ji. Kalau untuk apa kita mau membentengi sama sekali itu nggak mungkin. Jadi kalau mungkin ibu-ibu di rumah bisa mulai pendekatan ke anaknya masing-masing. Tahu anaknya satu-satu, tahu kepribadian mereka gimana. Dan yang paling penting kalau anaknya di rumah merasa aman, nyaman, didengarkan, kayaknya lebih mudah deh untuk komunikasinya nggak baik. Harusnya begitu, walaupun sebetulnya kalau kita lihat dari kita sisi manusia, sebenarnya itu kan hal yang normal dan tanda kutip melihat sesuatu tontonan yang tanda kutip porn gitu, sebenarnya normal, terutama anak-anak usia tertentu yang mereka sedang mencari jati diri, terutama anak laki misalkan. Di usia tertentu itu dia ada perubahan hormon yang bergejolak, nih cowok-cowok mungkin tahu nih yang di sini. Itu pasti ada dorongan seksual yang artinya senang melihat sesuatu yang menggairahkan, lihat cewek cantik lewat aja fit gitu. Itu sebenarnya sangat normal menurut aku ya. Tapi bagaimana kemudian dia bisa tahu bahwa itu menjadi tidak normal ketika itu menjadi berlebihan.
kecanduan, mau lihat terus, Betul. mau nonton terus gitu kan. Nah, ketika ada drive yang berlebihan itu yang kemudian menjadi tidak normal. Kalau nonton sejauh nonton film, sekarang nonton film di bioskop juga kalau boleh saya bilang, kadang-kadang itu dibilang disensor, tapi mohon maaf orang kissing, French kiss nggak disensor misalnya. Kalau dulu zaman saya nggak boleh nonton gitu, mata saya ditutupin bapak saya atau ibu saya, jangan lihat. Sekarang di bioskop itu diputar film French kiss. Kadang-kadang mereka berguling-guling di atas tempat tidur. Diputar untuk anak usia 13 tahun pun ada film seperti itu. 17 tahun apalagi. Kita nggak bisa tutup mata semua, kan nggak mungkin gitu ya. Nah itu berarti challenge daripada orang tua. Nah, yang nggak bisa dihindari ya kalau aku bilang jadi sih. kita nggak bisa dari lagi luar. melarang, nggak boleh nonton gitu. Tapi ya kita itu tadi, kita harus berdamai dengan anak, kita mesti ngobrol, baik ngobrol pada mereka juga. Dan salah satu yang mungkin bisa membuat mereka menyadari di mana sih mereka boleh melihat itu seperti apa, sejauh apa, mungkin basisnya adalah dari ilmu agama. Kita bisa masuk dari sisi situ ya gitu. Iya, karena mungkin juga kan Enji mungkin lebih paham lah kalau bicara soal agama kan. Tapi mungkin kalau dari sisi situ Enji, kalau kita bisa kasih pemahaman tentang itu, bahwa saya nggak bisa awasin kamu 24 jam tapi ada Tuhan yang mengawasi kamu. Betul, terus ya. gitu. Mungkin hal seperti itu bisa kita tanamkan dari usia masih sangat dini supaya anak-anak paham, saya bukan takut mama, bukan takut papa, saya takut Tuhan. Iya. Mungkin ya gitu. Ini sih ini jurus Kita yang aku coba. sharing aja nih sahabat cerita, My two pasti cents lah gitu. karena sahabat cerita juga pasti mengalami hal yang sama. Ketika akhirnya teknologi itu akhirnya justru menyesatkan anak-anak kita. Dan teknologi itu akhirnya tidak membawa anak-anak kita menjadi lebih baik, malah berbuat yang enggak-enggak. Ya ada dua sisi mata uang sih. There is lah, always selalu. two sides of a story and then two sides of the coins. Jadi bagaimana ibu-ibu apalagi yang udah jelita, punya anak-anak yang masih kecil dan juga menanjak dewasa, masuk ke umur yang ya puber ya kata Mbak In tadi. Ayo kita equip, kita punya diri supaya kita juga bisa well knowledge dengan namanya teknologi, sehingga teknologi itu akhirnya malah bisa berefek yang positif, bukan sebaliknya. Dan jangan lupa kita mendekatkan diri ke anak juga. Kalau anak terbuka, merasa nyaman sama kita ibunya, pasti dia akan bercerita apa saja. Iya. Dan kalau misalnya ngerasa Bun, kok aku ada desire ya, ada urge ya. Ini bagaimana ya untuk menyalurkannya secara sehat. Betul. Kalau kita dekat sama anak pasti kebuka. Pasti. Nah, dan catatan penting dari Mbak In tadi adalah sesungguhnya fondasi ilmu agama itu sangat penting sehingga sebaik-baiknya kita menerapkan aturan, menerapkan suatu rules of the game. Tetap aja ternyata balik lagi ke aula aja deh yang jaga ya. Karena otak kita yang sebesar Mbak Pau ini mungkin gak akan sanggup sis. Dan kita nggak sanggup 24 jam ngawasin anak-anak kita. Anak satu aja susah kita awasin, apalagi kalau anak banyak. Ya kan? Jadi ya kita sudah harus sampai di taraf ya kita pasrahkan itu walaupun kita tidak berhenti berusaha. Betul. Tapi harus kita pasrahkan. Maksudnya ya saya titipkan lah gitu ya. Yang penting saya sudah didik anak ini dengan baik, saya berikan ilmu agama, pemahaman yang baik supaya kamu aja yang di atasnya. Dan anak-anak harus paham gitu. Saya nggak takut papa mama, tapi saya takut. Itu. Ada yang melihat selalu. Pesan penting. Jadi episode kali ini kita membahas soal lifestyle, salah satunya pengaruh teknologi terhadap kehidupan ibu dan anak-anak. Dan ternyata kesimpulan yang sangat menarik yang Mbak In bilang dan juga dari Alia, artinya tipsnya secara dunia A, B, C, D, tetapi ujung-ujungnya Robi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Oke, Ya Rabbal dan sahabat Alamin. jelita, kita akan ketemu lagi nanti dalam episode-episode yang lainnya yang tentunya lebih seru membahas apa yang sedang terjadi di era kekinian. Siap. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya masih dalam acara Jelang 50 Tahun. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe, Like, dan komen. share. Share juga dong. Dah. Bye.